Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asmaul Husna Triwulan Juli dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 1A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan nomor induk mahasiswa 2220220000166. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muaz MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Untuk mempermudah dalam memahami materi yang akan saya sampaikan, saya membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama, mengenai pengertian atau definisi dari hakikat manusia itu sendiri. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Dan yang terakhir, peran dan fungsi diciptakannya manusia. Untuk penjelasan yang pertama mengenai pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia berasal dari 2 suku kata, yaitu hakikat dan manusia. Hakikat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian sebagai intisari atau dasar. Sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-hakiki atau hak. Sedang manusia sendiri memiliki artian dalam KBBI sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia diciptakan untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Sang Penciptanya. Jadi, hakikat manusia itu sendiri dalam pandangan Islam merupakan suatu hak atau dasar yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan dan patuh akan semua tugas dan menjauhi semua larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, saya akan menyampaikan pendapat mengenai pengertian hakikat manusia dari beberapa ahli. Yang pertama, ahli filsafat. Seorang ahli filsafat Belanda yang bernama Dr. M.J. Lafeld memandang bahwa hakikat manusia sebagai animal educable atau animal educadium, di mana arti dari animal educable itu sendiri memiliki artian bahwa manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Yang kedua, pengertian hakikat manusia menurut pandangan ahli psikologi. Seorang ahli psikologi bernama Abraham Maslow menyatakan bahwa hakikat manusia yaitu bersifat optimis, sadar, dapat berkehendak, dan dapat mempengaruhi sekitarnya. Dan menurut Abraham sendiri, kepribadian manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan atau hereditas, dan yang kedua faktor lingkungannya sendiri. Yang ketiga, hakikat manusia menurut ahli sosial budaya. Seorang filsuf abad 20 bernama Ernest Cassirer mengatakan bahwa hakikat manusia adalah animal symbolicum, yang memiliki artian sebagai seorang makhluk yang dapat membuat, memahami, dan menggunakan simbol. Dan ciri khas manusia itu sendiri dapat dilihat dari karya yang dihasilkan. Dan yang terakhir, hakikat manusia menurut pengertian ahli antropologi. Seorang ahli antropologi bernama Louis Lehy, dia mengatakan bahwa hakikat manusia merupakan seperangkat gagasan atau konsep mengenai eksistensi manusia di muka bumi. Menurut Louis Lehy sendiri, manusia itu merupakan makhluk yang unik dengan ciri khas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Pembahasan yang kedua mengenai proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti dalam surat Al-An'am ayat 2, surat Ali Imran ayat 59, surat Al-Hajj ayat 5, dan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Dan juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari proses bertemunya sperma atau air mani ayah dan sel telur ibu. Kemudian terjadi proses pembuahan atau fase nutfah di dalam rahim ibu selama 40 hari. Dari fase nutfah tersebut akan menghasilkan segumpal darah, dan dari segumpal darah tersebut akan menghasilkan segumpal daging. Dan dari segumpal daging tersebut selama 40 hari akan terjadi proses pembentukan tulang. Dan dalam proses pembentukan tulang tersebut juga akan terjadi proses peniupan ruh atau ketetapan. Untuk penjelasan yang ketiga mengenai fungsi dan peran diciptakannya manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang berarti ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Arti dari khalifah sendiri sebagai seorang yang meneruskan atau menyampaikan pesan-pesan Allah.
dan juga sebagai seorang yang mengelola bumi yang diciptakan Allah dengan baik. Dari fungsi tersebut, manusia memiliki peran dalam pandangan Islam sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Maksud dari hamba Allah itu sendiri yaitu manusia sebagai makhluk yang harus patuh dan taat akan perintah Allah dan selalu menyembah kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai al-nas. Al-nas di sini berarti manusia sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, berbeda dari suku bangsa maupun ras, bahasa, dan lain sebagainya. Fungsi tersebut yaitu untuk manusia agar senantiasa bersosialisasi dan saling tolong-menolong antar sesama, tidak menjadi manusia yang individualisme. Untuk peran yang ketiga, manusia sebagai khalifah. Manusia diciptakan dengan derajat yang paling tinggi di antara para makhluknya, sehingga manusia harus patuh dan taat kepada Allah, harus menyebarkan ajaran-ajaran Allah, harus menjaga, mengelola, dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Peran yang keempat, manusia sebagai al-insan. Al-insan sendiri memiliki artian bahwa manusia memiliki akal, manusia memiliki kecerdasan dan intelektual seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia memberitahukan, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia sebelumnya. Peran yang kelima, manusia sebagai al-bashar atau makhluk biologis. Makna dari al-bashar sendiri memiliki artian bahwa manusia membutuhkan makan dan minum, manusia membutuhkan pernikahan, manusia membutuhkan sebuah keturunan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Maksud dari makhluk yang berbudaya yaitu manusia memiliki akal. Akal tersebut dipergunakan untuk mengembangkan suatu gagasan kebudayaan atau suatu gagasan yang selalu berkembang yang mengikuti zaman. Seperti manusia dapat menari, manusia dapat menyanyi, dapat bermain musik, dan lain sebagainya. Dan peran yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki peran bahwa manusia selalu mengupayakan atau mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja atau melakukan transaksi jual beli seperti di pasar, bekerja di pabrik, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.